biar Allah akan menyakiti. Dan kita semua yang lagi pada kurang sehat, kita doa kepada Allah biar Allah akan menyakiti, biar kita bisa beribadah lagi di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini telah sampai di hari ke-12 bulan Ramadan. Semoga puasa kita, ibadah kita, tilawatil Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini saya kembali mendapatkan sebuah kesempatan untuk menyampaikan sedikit kultum ya. Namanya juga kuliah 7 menit, berarti tidak boleh lebih dari 7 menit. Yang saya sendiri juga kaget dapatnya di awal-awal Ramadan, di hari Sabtu lagi. Kan biasanya Sabtu Minggu kan jadwal-jadwalnya yang lebih gede kan. Oke, tidak, saya juga kaget dapat kabar, tapi mau tukar, disuruh tukarnya ke hari Minggu, sama aja bohong. Jadi alhamdulillah saya ambil juga. Yang alhamdulillah pada tahun ini saya sudah ditentukan temanya, nggak apa ya, masih ada kaitannya sama judul kemarin. Kalau kemarin neraka, sekarang surga. Saya mendapat tema merindukan surga. Merindukan surga, rindu. Pasti semua udah pada tahu rindu kan. Kalau kata Ustaz Sahid Asil, rindu itu berat, jadi gak usah dibahas. Kita langsung bahas surga. Siapa sih yang gak tahu surga? Semua orang pasti tahu surga, dan semua pasti ingin masuk ke dalam surga. Surga di dalam Al-Quran sering disebut dengan kata-kata Al-Jannah. Surga itu merupakan suatu tempat di akhirat, yang dimana di tempat itu Allah melakukan sebuah pembalasan, bukan sebuah pembalasan, sebuah pembalasan berupa kenikmatan untuk hamba-hambanya yang soleh. Kenikmatan seperti apa yang Allah berikan? Allah menjelaskan sendiri dalam sebuah hadis kuncinya, a'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang artinya, aku sediakan untuk umat-umatku yang soleh suatu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi kalau kita sering dengar dalam ayat-ayat Al-Quran tentang keindahan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai susu, sungai-sungai khamr, dan lain sebagainya, itu gak bisa kita samain dengan sungai-sungai yang ada di dunia ini. Bisa jadi di surga, di bumi, pohon akarnya di bawah, buahnya di atas. Bisa jadi di surga, buahnya di bawah, akarnya di atas. Karena semua yang di surga itu wala khatara 'ala qalbi bashar, gak pernah terlintas dalam hati kita. Pasti kejadian, kita juga gak pernah lihat kan pohon yang buahnya di bawah, akarnya di atas. Tapi di surga semuanya bisa terjadi. Itu baru sedikit tentang surga. Lalu bagaimana dengan luasnya surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga luasnya seluas langitan dan bumi. Bumi aja yang kita tinggal ini, yang penduduknya kurang lebih 7,7 miliar, masih banyak tempat istilahnya, nggak penuh banget.
kita masih bisa bernapas dengan luasa, kita masih bisa berpergian. Ditambah lagi dengan luasnya langit yang kita nggak tahu ujungnya di mana. Ada langit ke-1, ada langit ke-2, sampai langit ke-7. Makanya kalau kita bayangin luasnya surga itu, masya Allah luas banget. Makanya kita nggak usah takut. Wah, gua nggak bisa nih surga, penuh dari surga, nggak usah takut. Surga itu luas. Gitu. Tapi bagaimana kita cara mendapatkannya? Lalu itu baru luasnya surga. Lalu apakah di surga ada bangunan, ada taman, ada kebun, atau ada apa lagi? Tentu ada. Di surga itu ada kebun yang menghasilkan buah-buahan yang kita bebas mau metik buah kapan aja ya, mau metik buah sebanyak apa aja. Karena di surga itu udah nggak ada lagi peraturan-peraturan untuk manusia, udah nggak ada larangan-larangan lagi untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 32 dan 33, wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la maqtu'ah. Yang artinya, dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang banyak yang tidak pernah putus-putusnya dan tidak terlarang mengambilnya. Yang dimaksudkan tidak terputus-putus di sini, jadi buah-buahan di surga itu nggak pernah habis. Kita ambil di nongol lagi, kita ambil buah di nongol lagi. Contoh kita ambil mangga, baru kita petik tuh mangga belum habis kita makan, dia udah nunggu lagi. Kurang enak apa itu? Makanya Bang Ido ada ya. Makanya Bang Ido nggak bisa jualan durian di surga. Dan wala mamnu'ah, dan tidak ada larangan untuk memetiknya. Udah mana buah dipetik muncul lagi, nggak ada larangan untuk memetiknya. Kurang enak apa itu? Kita disuruh buah-buahan bebas mengambil kapan aja. Tapi yang ada dengar katanya itu nama buahnya itu hanya sekedar sama nama doang, tapi beda bentuk. Kayak misalnya kita di sini nemuin pisang, di akhirat tuh di surga itu pisang yang kayak di bumi ini bukan kayak pisang yang kayak di surga. Menurut riwayat begitu ada nemuin. Makanya kalau misalnya kita pikir buah di banyak surga, gue di sini jualan buah, nggak bisa gitu. Beda buah di bumi, buah di sini sama buah di surga. Lalu bagaimana dengan bangunan-bangunan di surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 10, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah, jika Dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dan yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Jadi di surga itu ada bangunan. Bangunan di surga besar kecilnya itu diukur dari bagaimana amalan kita di bumi, di dunia ini. Semakin besar amal kita, semakin besar pula bangunan kita di surga. Tapi kalau kita dapat emperan di surga aja udah alhamdulillah banget kayaknya. Sebagus-bagus istana di dunia, semewah-mewah istana di dunia, dibandingkan sama emperan di surga. Emperan ya pikir-pikiran di surga itu udah jauh lebih mulia emperan di surga. Lalu menurut riwayat, wanginya surga itu tercium dari 40 tahun perjalanan. Bahkan ada riwayat lain yang menceritakan, yang menyatakan bahwa baunya surga itu tercium dari 500 tahun perjalanan. Itu belum sampai udah kecium. Jadi nggak bisa dibayangin betapa wanginya surga kalau kita ada di dalamnya. Insya Allah. Lalu terus masuk surga dan masuk aja gitu. Apa ada pintunya? Tentu ada pintunya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada pintu-pintu khusus di dalam surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tentu ada wahai Abu Bakar. Di surga itu ada pintu yang namanya Babur Rayyan, yang tidak boleh masuk ke dalam pintu ini kecuali orang-orang yang rajin berpuasa." Makanya alhamdulillah kita puasa di bulan Ramadan. Baru setengah bulan kita rajin puasa. Karena di surga itu ada pintu yang dimana pintu itu khusus orang-orang yang berpuasa. Ada lagi pintu namanya Babul Jihad, pintu jihad. Yang pintu ini dikhususkan untuk orang-orang yang sering berjihad di jalan Allah.
selama di dunia, yang menegakkan nama Allah, yang meninggikan nama Allah semasa hidupnya. Lalu ada lagi pintu sedekah, babu sedekah, yang pastinya tentu aja di pintu untuk orang-orang yang rajin bersedekah. Terus Abu Bakar tanya lagi, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil setiap pintu? Tentu ada. Jadi kalau misalnya kita di dunia berpuasa rajin, sedekah rajin, kita jihad, itu tidak menutup kemungkinan kita dipanggil oleh setiap pintu surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh setiap pintu-pintu surga. Amin. Lalu dalam hadis ada perempuan yang bernasib baik yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yang langsung artinya, apabila seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktu, ia puasa di bulan Ramadan, ia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau mau. Disuruh milih. Kita dapetin satu aja, alhamdulillah. Disuruh milih gimana terasa. Lalu ada kisah lagi yang menceritakan tentang orang yang disebut namanya 3 kali oleh Rasul menjadi ahli surga. Jadi suatu ketika Rasul SAW berada di dalam sebuah masjid. Rasul dalam sebuah masjid dan Rasul tunjuk ke sebuah pintu. Dan Rasul berkata, akan masuk dari pintu itu seorang hamba ahli surga. Semua orang pada kaget, siapa ini? Sahabat-sahabat yang dekat sama Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tuh lagi ada di dalam masjid bersama dengan Rasul. Kira-kira siapa yang Rasul maksud menjadi penghuni surga? Dan lama kemudian masuk seorang laki-laki, seorang sahabat yang tidak terkenal namanya, dan masuk. Dan orang-orang di masjid itu terdiam. Oh, simpulan. Karena orang-orang itu gak kenal, tapi ini orang ini yang disebut oleh Rasul ahli surga, emang orangnya terdiam. Datang ke masjid, sholat, gak ngobrol apa, langsung pulang. Dan di hari berikutnya Rasul kembali mengatakan hal demikian, akan masuk dari pintu itu seseorang ahli surga. Dan masuk lagi tuh lelaki yang kemarin, sahabat yang kemarin itu yang Rasul maksud, masuk lagi. Di sini Abdullah bin Umar mulai penasaran, ada apa dengan orang. Dan hari ketiganya terulang kembali. Rasul menunjuk lagi ke arah pintu dan berkatakan akan masuk seorang ahli surga dari pintu itu. Dan masuk laki-laki yang sama. Udah 3 kali diulang, Abdullah bin Umar mulai penasaran. Kenalan aja ini ada sama seorang laki-laki ini. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya, bolehkah saya? Abdullah bin Umar berkata, bolehkah saya main ke rumah? Dan ya tentu boleh. Dia main ke rumah, dia pulang bareng. Dia nginep dari satu malam Abdullah bin Umar. Dia nginep, dia perhatiin, ya orang ngapain aja di rumah. Sampai Rasul menjanjikan surga 3 kali atasnya. Diperhatiin, sholatnya sama, malam dia tahajud. Maksudnya bukan kayak orang-orang yang habis sholat isya, sholat malam terus-terusan gak berhenti sampai situ enggak. Ini orang nih yang Rasul jamin surga biasa aja. Sholat malam, habis itu sholat subuh, kayak maksudnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar itu hampir sama seorang laki-laki ini. Kebesokan harinya Abdullah bin Umar mulai penasaran dan nanya dari orang, apa yang kamu lakukan sampai Rasulullah menjamin surga atasmu 3 kali? Lalu orang itu berkata, oh kalau maksud kamu ingin mengetahui hal itu, ketahuilah Abdullah bin Umar, aku di rumah gak ngapa-ngapain, sama aja sama orang-orang. Ibadahku sama aja, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, itu sama aja semua. Tapi ketahuilah Abdullah bin Umar, sebelum aku tidur, aku selalu membersihkan hatiku dari sifat iri, dari sifat dengki, dari hal-hal buruk di dalam hatiku. Jadi mengapa orang itu dijadikan 3 kali surga atasnya oleh Rasulullah? Karena setiap malam itu orang selalu membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallahu biqalbin salim. Yang artinya kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kalau bisa setiap hari kita bersihkan hati kita ya, dari sifat-sifat buruk, dari iri, dari dengki. Ini kayaknya udah lewat 7 menit 20 detik. Si ada dikit. Gimana? Udah makin merindukan surga belum? Dan ini ada sebuah hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tadi kita yang merindukan surga, kalau sekarang surga yang rindu sama kita. Ada 4. Yang pertama, orang yang gemar atau hobi membaca Al-Quran. Di sini bukan sembarang membaca Al-Quran, tapi dia membaca, dia mengerti, dan dia mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Sebagaimana Nabi menganjurkan, siapa yang ingin dekat dengan aku di akhirat nanti, maka bersahabatlah dengan yatim, dengan piatu, dengan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu yang ketiga ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana saya jelaskan tadi, di surga ada pintu yang khusus orang berpuasa, yaitu Babur Rayyan. Lalu yang terakhir, orang yang pandai menjaga lidahnya. Artinya dia bisa menempatkan diri kapan dia berbicara, kapan dia diam. Mungkin itu singkatnya orang-orang yang dirindukan surga. Maka dari itu di bulan yang penuh barokah ini, di pertengahan bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan, khususnya buat saya juga. Kita banyak baca Al-Quran. Kita kasih makan orang-orang yang pada kelaparan. Kita puasa di rumah di bulan Ramadan, jangan sampai bolong. Kita jaga lisan kita, bicara seperlunya aja. Insya Allah kita jadi bagian orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin suara aneh juga lagi agak bindeng banget. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Namanya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.